Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama ba'du. Jamaah sekalian yang mencintai Allah dan semoga pula dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, bapak-bapak, ibu-ibu yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah atas berbagai nikmat dan karunia. Di pagi hari yang berbahagia ini Allah Subhanahu wa taala bangunkan kita dari tidur yang disebutkan sebagai sebuah kematian yang sementara. Allah bangunkan kita kembali dan Allah berikan kesempatan untuk kita hari ini bisa mengerjakan amal-amal ketaatan kembali. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah senantiasa memudahkan kita dalam setiap amal kebaikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal-amal kebaikan yang telah kita usahakan. Bapak Ibu jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di pagi hari yang berkah ini insya Allah kita akan membahas sebuah topik yang cukup menarik, yaitu parenting keluarga muslim. Kita perlu kajian-kajian semisal ini dalam rangka menyemangati diri kita, menguatkan kembali diri kita sebagai orang tua. Karena semangat kita jadi orang tua itu seperti iman yang kadang turun, kadang turun banget gitu ya Pak ya. Kadang turun, kadang naik. Iman itu yazid wa yanqus, kadang naik, kadang turun. Naiknya dengan ketaatan, turunnya karena kemaksiatan. Begitu pula jadi orang tua, kadang kita bisa sabar menghadapi anak, kadang juga kita emosi jiwa menghadapi anak-anak kita. Maka kajian-kajian semisal ini diharapkan bisa menguatkan kita, karena sejatinya nasihat dan peringatan itu akan selalu bermanfaat untuk orang-orang yang beriman. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin." Berikanlah peringatan karena sesungguhnya peringatan itu bermanfaat untuk orang-orang yang beriman. Bapak Ibu sekali dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, menjadi orang tua itu perlu nafas panjang. Karena amanah untuk mendidik anak-anak kita itu tidak ada batasnya kecuali sampai kita nanti meninggal dunia. Sedari anak kita lahir sampai nanti kita meninggal dunia, barulah tuntas kewajiban kita mendidik dan memperhatikan anak-anak kita. Oleh karenanya, ada seorang nabi yang Allah abadikan kisahnya di dalam Al-Quran. Bagaimana beliau menjadi sosok ayah teladan, dan di detik-detik menjelang kematian beliau alaihi salam, beliau masih berusaha mendidik anak-anaknya, memastikan agama dan akidah anaknya. Allah sebutkan di surat Al-Baqarah ayat 133 menceritakan tentang Nabi Yakub yang hendak meninggal dunia. Au kuntum syuhada idh hadaral Yaqubal maut. Apakah kalian menyaksikan ketika kematian hendak menjumpai Nabi Yakub alaihi salam? Idh qala li banihi ma ta'buduna min ba'di. Ingatlah ketika dia mengumpulkan anaknya, kemudian di detik-detik menjelang wafatnya, Nabi Yakub masih bertanya kepada anak-anaknya, "Ma ta'buduna min ba'di?" Apa yang kalian sembah setelah kematianku? Allahu Akbar. Berdasarkan ayat ini, para ulama mengambil hikmah bahwa Nabi Yakub adalah di antara contoh-contoh orang tua teladan. Meskipun beliau hendak meninggal dunia, yang beliau masih perhatikan adalah bagaimana agama anak-anaknya, bagaimana akidah anak-anaknya. Yang dia tanyakan, ma ta'buduna min ba'di?
Bukan yang ditanyakan mata kuluna min ba'di. Yang Nabi Yakub tanya, apa yang kalian sembah setelah kematianku? Nabi Yakub tidak bertanya apa yang kalian makan setelah kematianku. Ini menunjukkan perhatian Nabi Yakub sebagai orang tua yang sangat luar biasa kepada anak-anaknya. Padahal kalau seseorang hendak meninggal dunia, boleh atau tidak bapak-bapak berwasiat tentang masalah harta, berwasiat tentang aset-aset dunia kepada anaknya, boleh atau tidak? Jawabannya boleh. Nak, tolong nak, jangan jual sawah di rumah kita. Kenapa, Pak? Karena itu bukan sawah kita. Berwasiat masalah harta boleh. Tapi mari kita perhatikan Nabi Yakub alaihissalam yang justru malah memperhatikan agama anak-anaknya, akidah anak-anaknya. Ini pelajaran dan keteladanan yang sangat berharga. Bagaimana kita tahu bahwa sejatinya mendidik anak, memperhatikan agamanya anak ini merupakan kewajiban kita Bapak Ibu sekalian sampai kita nanti meninggal dunia. Oleh karenanya kita butuh untuk saling menguatkan. Kita butuh nafas panjang dan kesabaran. Ibaratnya kita menempuh perjalanan dari Bali ke Lombok, dari Bali ke Jawa, naik kendaraan, tentu kita perlu mengisi bahan bakar. Maka kajian-kajian parenting semisal inilah bahan bakar dan amunisi untuk mengisi tangki-tangki semangat kita supaya kita bisa lebih waras, bisa lebih sabar untuk bisa menjadi orang tua yang baik bagi anak-anak kita. Karena yang namanya mendidik anak itu butuh kesabaran. Betul atau tidak Bapak Ibu? Betul. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Toha ayat 132. Kata Allah, "Wa'mur ahlaka bis-sholati wastabir 'alaiha." Wa'mur ahlaka bis-sholati, dan suruhlah keluargamu mengerjakan sholat. Wastabir 'alaiha, dan bersabarlah di atasnya. Allah suruh kita para orang tua, Allah suruh kita sebagai pemimpin keluarga agar kita memerintahkan anggota keluarga kita mengerjakan sholat. Kita disuruh untuk membiasakan anak-anak kita menunaikan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi uniknya ayat ini, setelah Allah menyuruh dan memerintahkan agar kita membiasakan ibadah sholat untuk keluarga kita, Allah iringi dengan perintah kesabaran setelahnya. Wa'mur ahlaka bis-sholati wastabir 'alaiha, dan bersabarlah di atasnya. Uniknya ayat ini Bapak Ibu sekalian, Allah mengemas perintah bersabar dengan kata istobir, bukan dengan kata isbir. Apa bedanya isbir dengan istobir? Kita sering dengar ayat fasbir sabran jamila, begitu ya. Ini dari kata isbir. Isbir artinya bersabarlah. Tapi kenapa di sini Allah tidak pakai kata isbir, tapi Allah pakai kata istobir? Ada kaidah di dalam tafsir Al-Quran, ziyadatul mabna, ziyadatul ma'na. Kalau kata itu sudah bertambah bentuknya, maka akan bertambah dan berubah pula maknanya. Apa beda istobir dengan isbir? Kalau isbir dari kata sobaro, kalau istobir dari kata istobaro. Beda wazannya, beda polanya. Kalau isbir artinya bersabarlah dengan sabar yang biasa. Tapi kalau istobir ini wazannya ista'ala, bimakna lil kuwah. Menunjukkan sabarnya dengan kuat, sabarnya dengan penuh usaha, sabarnya dengan ekstra. Dan ketika Allah memerintahkan para orang tua supaya menyuruh keluarganya, anak-anaknya mengerjakan sholat, Allah pakai kata istobir. Itu artinya dalam mendidik anak kita supaya beribadah kepada Allah, kita perlu sabar bukan dengan sabar yang biasa. Kita perlu sabar yang ekstra. Makanya Allah katakan wa'mur ahlaka bis-sholati wastabir 'alaiha. Suruhlah keluargamu mengerjakan sholat dan bersabarlah atasnya dengan sabar yang ekstra.
dengan sabar yang sekuat-kuatnya. Oleh karenanya, Bapak Ibu sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita perlu kesabaran di dalam mendidik anak-anak kita. Sabar di dalam mengarahkan dan membimbing mereka, sekaligus sabar dalam mendidik diri kita. Karena mendidik anak itu sejatinya mendidik diri kita sendiri terlebih dahulu. Betul tidak Bapak Ibu? Karena perbaikan anak dimulai dari perbaikan diri kita sendiri terlebih dahulu. Apa dalilnya? Dalilnya adalah firman Allah di surat At-Tahrim ayat yang ke-6. Siapa yang hafal, Pak? Yang tahu nanti dapat hadiah. Hadiahnya boleh pulang duluan. Aduh, kok kayak anak sekolah, Pak ya. Pulang duluan senang ya. Allah berfirman di surat At-Tahrim ayat yang ke-6, Ku akfusakum wa ahlikum narot. Jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Ini visi keluarga muslim. Visi keluarga muslim itu adalah ingin masuk surga sekeluarga dan tidak ingin masuk neraka. Ini visi tertinggi keluarga muslim dimanapun berada. Dan Allah suruh kita untuk menjaga diri kita dan keluarga kita dari api neraka. Bagaimana cara menjaganya? Ali bin Abi Thalib menerangkan caranya. Ketika menafsirkan ayat ini, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an katakan, "Allimuhum wa addibuhum." Bagaimana cara menjaga diri dan keluarga dari api neraka? Caranya adalah dengan ajarkan mereka ilmu dan didik mereka dengan adab. Jadi, cara menjaga diri dan keluarga dari api neraka adalah dengan mendidik dan mengajarkan adab serta ilmu kepada keluarga kita, Bapak Ibu sekalian. Oleh karenanya surat At-Tahrim ayat ke-6 ini, kalau kita baca kitab-kitab tarbiyatul aulad, kitab-kitab yang membahas tentang pendidikan anak, mesti menjadikan ayat ini sebagai pijakan landasannya. Karena ayat ini menjadi dalil tentang kewajiban orang tua mendidik anak-anaknya. Dan berdasarkan ayat ini juga Bapak Ibu sekalian, kita mengambil pelajaran yang sangat mahal. Bahwa dari ayat ini kita diberitahu dan diisyaratkan, kita sebagai orang tua perlu mendidik diri kita sendiri terlebih dahulu, baru kemudian anak-anak kita. Karena Allah mendahulukan penyebutan kata anfusakum, baru kemudian ahlikum. Gimana bunyi ayatnya? Ku anfusakum wa ahlikum naro. Jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Ini isyarat jika ingin memperbaiki keluarga dimulai dari memperbaiki diri kita sendiri terlebih dahulu. Karena kita sebagai orang tua Bapak Ibu akan menjadi teladan buat anak-anak kita. Kita akan dicontoh dan ditiru oleh anak-anak kita. Kalau orang tuanya baik, pada umumnya anak-anaknya pun akan ikut baik. Allah berfirman di surat Al-A'raf, "Wal baladu thayyibu yakhruju nabatuhu bi'idzni rabbih." Tanah yang baik itu akan tumbuh pula di atasnya tanaman yang baik pula. Orang tua itu ibarat tanah yang baik, maka tanaman yang tumbuh di atasnya adalah ibarat anak-anaknya. Oleh karenanya Bapak Ibu, anak-anak itu adalah cerminan kita selaku orang tuanya. Makanya kalau kita lihat anak-anak itu duplikator yang handal, imitator ulung. Ngelihat ayahnya rajin sholat, anak-anaknya ikut-ikutan sholat. Bahkan karakternya juga bisa diikuti Bapak Ibu sekalian. Lihat-lihat nih, anak kita kok iseng kayak gini ya Bi ya. Ini pasti niru Abi nih. Lihat nih, kok anak kita suka ngambek dan marah-marah gini ya. Kira-kira niru siapa nih Pak? Niru Komi nih kayaknya deh. Anak-anak itu cerminan kita Bapak Ibu sekalian. Oleh karenanya orang tua perlu mendidik dirinya sendiri terlebih dahulu agar orang tua bisa jadi teladan yang baik bagi anak-anaknya.
Suatu kali Malik bin Dinar melihat ada lelaki tua yang mengerjakan sholat dengan kualitas yang tidak bagus. Tidak tumakninah, tidak terpenuhi rukun-rukunnya. Lalu kemudian Malik bin Dinar berkata, "Ma arhamani bi'iyalihi." Duh, kasihan sekali keluarganya. Aku sangat kasihan dengan keluarganya. Ada orang di samping Malik bin Dinar bertanya, "Ya Aba Yahya, wahai Abu Yahya, wahai Malik bin Dinar, yang jelek sholatnya adalah lelaki tua itu. Tapi mengapa yang engkau kasihani justru malah keluarganya?" Maka apa kata Malik bin Dinar? "Innahu kabiruhum wa minhu yata'allamun." Lelaki tua ini adalah yang diseniorkan di keluarganya. Dan dari sosok dialah anggota keluarganya akan banyak belajar darinya. Makanya ketika Malik bin Dinar lihat kualitas sholatnya tidak bagus, dia khawatir anggota keluarganya mencontoh sholat yang kualitasnya tidak bagus ini dari orang tuanya tersebut. Kerusakan seorang anak biasanya dimulai dari sebab orang tuanya. Ini bukan kami yang berkata, tapi seorang ulama yang namanya Ibnul Qayyim rahimahullah. Di dalam kitabnya Tuhfatul Maudud, Ibnul Qayyim rahimahullah mengatakan, "Idza atabarta al-fasada fil awlad, ra'aita ammatahu min kibalil abah." Kalau kamu lihat ada kerusakan pada diri seorang anak, maka pada umumnya yang dicurigai pertama kali adalah orang tuanya. Kok jadi sedih merenung gini, Pak? Langsung terniam, Pak ya, Masya Allah. Ini renungan buat kita semua Bapak Ibu sekalian. Bahwa mendidik anak itu ternyata intinya mendidik diri kita sendiri sebagai orang tuanya. Itulah kenapa ini kajiannya kajian parenting. Membahasnya tentang parent, tentang orang tua ya Pak ya. Kalau membahasnya tentang anak namanya childrening ya Pak ya. Jadi kajian parenting bahasnya bahas orang tua. Bagaimana kita jadi orang tua? Perlu memperbaiki diri kita sendiri terlebih dahulu. Kenapa Bapak Ibu? Karena kita akan jadi teladan. Karena kita akan ditiru oleh anak-anak kita. Manfaatnya orang tua yang sudah mensolehkan dirinya, memperbaiki dirinya, maka di antara manfaatnya adalah nanti Allah yang akan menjaga anak-anak dan keturunannya. Jadi walaupun kita sudah tua nih Bapak-Bapak, sudah menjelak sweet 70, bukan sweet 17 Bapak ya, sudah menjelang sweet 70, berarti sudah mau 70 tahun, walaupun kita sudah sempuh, sudah menjelang lansian, kita tetap harus semangat memperbaiki diri kita, mensolehkan diri kita. Karena ketika orang tuanya saleh, anak keturunan pun akan mendapatkan manfaatnya. Apa manfaatnya? Anak keturunannya akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu mungkin sering baca surat Al-Kahfi tiap hari Jumat. Dan di akhir-akhir surat Al-Kahfi itu dikisahkan ada 2 anak yatim yang hartanya dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak hanya 2 anak yatimnya, tapi hartanya juga dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa sebabnya? Wa kana abuhuma sholiha. Karena ayah dari 2 anak yatim ini adalah orang soleh. Maka Allah jaga 2 anak yatim tersebut berikut hartanya. Disebabkan karena apa? Kesolehan orang tuanya. Apalagi kita hidup di zaman di mana fitnah sangat luar biasa Pak. Gempuran-gempuran itu menyerang anak-anak kita. Kira-kira bisa nggak Bapak Ibu kita menjaga, mengawasi anak kita 24 jam? Nggak bisa. Tapi di antara ikhtiar kita adalah
dengan menjaga ketaatan kita kepada Allah dengan harapan semoga nanti Allah yang akan kemudian menjaga anak-anak kita. Seorang anak kepada orang tua yang kriminal dan begitu jahat, merampas harta orang, bahkan menyakiti hingga membunuh nyawa orang lain. Ini kejahatan yang bukan main-main, Bapak Ibu sekalian. Tapi dia bertaubat kepada Allah. Lalu kemudian dia semangat belajar, semangat beramal, semangat mensolehkan dirinya. Lalu kemudian dia berjuang untuk memperbaiki dalam mendidik anak-anaknya. Lalu kemudian di tengah ikhtiar yang sangat luar biasa, Fudail bin Iyad berpasrah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fudail bin Iyad berdoa dengan doa yang sangat indah. Doanya seperti ini, Bapak Ibu. Allahumma inni ijtahadtu an uaddiba ibni falam aqdir ala ta'dibihi fa'addibahu li. Ya Allah, aku sudah sungguh-sungguh mendidik anakku, tapi aku tidak kuasa mendidiknya ya Allah. Maka didiklah ia untukku. Masya Allah Bapak Ibu, ini doa yang sangat indah, di mana doa ini menunjukkan betapa pasrahnya Fudail bin Iyad menyerahkan pendidikan anak-anaknya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, meminta bantuan kepada Allah. Ya Allah, aku sudah sungguh-sungguh mendidik anakku yang namanya Ali, tapi aku tidak kuasa mendidiknya, maka didiklah ia untukku ya Allah. Masya Allah Bapak Ibu, Ali, anaknya Fudail bin Iyad ini tumbuh menjadi seorang pemuda yang taat dan lembut hatinya. Bahkan dia sampai-sampai tidak bisa mendengar ayat-ayat yang berbicara tentang siksa. Kalau dengar ayat ini, langsung menangis bercucuran air mata. Ya Allah ya Rabb. Makanya Fudail bin Iyad kalau dia jadi imam, dia lihat dulu ada nggak anaknya di barisan shaf. Kalau ada, dia akan pilihkan ayat-ayat Quran yang tidak bicara tentang siksa neraka. Qadarullah suatu kali, Fudail bin Iyad baca surat Az-Zumar. Sampai di ayat 47, wa balalahum minallahi ma lam yakunu yahtasibun. Dan jelaslah bagi mereka azab dari Allah yang belum pernah mereka lakukan. Sampai di ayat ini, tiba-tiba terdengar suara isak tangis yang besar. Seusai sholat didatangi, ternyata sumber isak tangis ini berasal dari Ali, anaknya Fudail bin Iyad yang sudah dalam keadaan tidak sadarkan diri. Dibangunkan, tidak bangun, dan meninggal dunia saat itu juga. Disebutlah Ali sebagai qatilul Qur'an, orang yang terbunuh karena ayat Al-Qur'an. Anaknya mantan perampok, Bapak Ibu sekalian. Mudah bagi Allah memberikan hidayah selama kita orang tua mensolehkan diri kita dan kemudian berdoa minta tolong kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seburuk apapun catatan hitam kita di masa lalu yang kelam, jangan putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memperbaiki hari-hari yang tersisa Bapak Ibu semua. Dan berdoa berpasrah kepada Allah, nanti Allah yang akan tolong kita. Seburuk apa catatan kita di masa lalu? Anda yang mantan perampok Pak? Nggak usah ngaku ya Pak ya. Dan saya yakin juga tidak ada. Ini Fudail bin Iyad seperti ini. Anaknya jadi sekualitas itu adalah buah dari berupaya mensolehkan diri dan terus mendoakan kebaikan buat anak-anaknya. Mari kita ambil inspirasi dari Fudail bin Iyad ini Bapak Ibu dengan banyak doa. Gimana tadi doanya? Allahumma inni ijtahadtu an uaddiba ibni falam aqdir ala ta'dibihi fa'addibahu li. Ya Allah, aku sudah sungguh-sungguh mendidik anakku, tapi aku tidak kuasa mendidiknya ya Allah, maka didiklah ia untukku. Bapak-bapak kalau nggak hafal bahasa Indonesianya, pakai bahasa Arabnya aja.
Kebalik ya Pak ya. Kalau nggak hafal bahasa Arabnya, bahasa Indonesianya aja. Ya Allah, aku sudah sungguh-sungguh mendidik anakku ya Allah, tapi aku tidak kuasa. Maka didiklah ia untukku ya Allah. Ini manfaat kalau orang tua memperbaiki dirinya, mensolehkan dirinya. Orang tua akan selalu ingat untuk mendoakan kebaikan buat anak-anaknya. Selain itu, manfaat orang tua yang soleh, selain bisa jadi teladan, selain membuat anaknya dijaga oleh Allah, manfaat orang tua soleh yang selalu memperbaiki dirinya adalah nanti kualitas hubungan antara orang tua dengan anaknya jadi semakin baik. Karena kaidahnya, sebagaimana yang dikatakan oleh Abdullah bin Aun rahimahullah, ini seorang ulama, beliau katakan begini Pak, man aslaha ma bainahu wa bainallah, aslahallahu ma bainahu wa bainan nas. Siapa saja yang memperbaiki hubungannya dengan Allah, maka Allah akan perbaiki hubungannya dengan manusia lainnya. Man aslaha ma bainahu wa bainallah, aslahallahu ma bainahu wa bainat nas. Siapa saja yang memperbaiki hubungannya dengan Allah, maka Allah akan perbaiki hubungannya dengan manusia lainnya. Anak-anak kita juga manusia, betul Bapak Ibu? Maka kalau pengen memperbaiki hubungan kita dengan anak-anak kita, di antara caranya adalah dengan memperbaiki hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena maksiat-maksiat yang kita kerjakan itu menandakan hubungan kita tidak baik dengan Allah. Maksiat dan dosa yang kita lakukan ternyata berdampak juga pengaruh buruknya pada keluarga kita Bapak Ibu semua. Sebagian salaf mengatakan, in asaitullah ra'aitu dzalika fi dabbati wa ahli. Jika aku bermaksiat kepada Allah, aku lihat dampaknya itu pada perilaku buruk keluargaku dan hewan tungganganku. Berlaku sebaliknya. Kalau kita memperbaiki hubungan kita dengan Allah, Allah yang akan memperbaiki hubungan kita dengan anak-anak kita. Nah, kalau hubungan antara orang tua dengan anak itu sudah berlangsung dengan baik, maka proses pendidikan pun akan berlangsung dengan maksimal. Anak-anak itu lebih mudah mendengarkan perintah orang tuanya ketika memang sudah ada keterhubungan. Makanya kaidahnya connection before correction. Pentingnya membangun koneksi sebelum memberikan koreksi. Pentingnya membangun keterhubungan sebelum memberikan nasihat dan pesan. Kalau sudah dekat sama anak, orang tua akan lebih mudah mengarahkan dan membimbing anak-anaknya. Apa dalilnya, Pak? Dalilnya kisah Nabi Yakub dan Nabi Yusuf. Nabi Yusuf itu sangat dekat dengan ayahnya. Dan Nabi Yusuf tidak sungkan bercerita kepada orang tuanya. Ya abati, inni ra'aitu ahada asyara kawkaba wa syamsa wal qamar. Ra'aituhum li sajini. Wahai ayahku, aku bermimpi semalam melihat 11 bintang, 1 matahari dan 1 bulan. Aku lihat mereka semua bersujud kepadaku. Sebagian ulama pakar tarbiyah Bapak Ibu menjadikan dalil ini sebagai tanda-tanda kelekatan orang tua dengan anak bisa dilihat dari seberapa nyaman, seberapa aman, dan seberapa percaya anak mau bercerita kepada orang tuanya. Jadi kalau pengen ngukur kelekatan kita dengan anak, bisa dilihat dari seberapa intens anak mau cerita sama kita sebagai orang tuanya. Banyak anak-anak di zaman sekarang curhatnya nggak sama orang tuanya Pak. Tapi sama siapa? Sama teman-temannya yang sama-sama galaunya. Sama-sama labilnya. Sehingga mudahlah anak-anak terjerumus dalam kesalahan. Oleh karenanya Bapak Ibu, kita perlu lekat dengan anak-anak kita. Makanya kalau anak udah mau cerita Pak, harus diterima.
direspon dengan baik. Ayah aku mau cerita. Nanti sama ibu sana, ayah sampai. Ada nggak Pak ayah-ayah yang kayak gini? Datang orang ya, kok malah ditanya ya. Bapak Ibu, ini anak udah mau cerita. Ini udah pengen membangun attachment, bonding, kelekatan. Maka Bapak Ibu, kita belajar mulai dekat dengan anak-anak kita. Mulai menunjukkan ekspresi rasa sayang dan cinta. Karena Nabi SAW yang mencontohkannya. Kalau pengen pendidikan itu berlangsung baik, maka kita harus membangun keterhubungan terlebih dahulu. Membangun kedekatan dengan anak-anak kita. Nabi SAW suatu kali mau mengajari Mu'adz bin Jabal sebuah hafalan doa. Doanya ini disunahkan dibaca di tiap akhir sholat sebelum salam. Bapak-bapak ada yang hafal nggak nih? Saya kasih kata kunci ya. Doa ini diawali dengan kata Allahumma. Membantu nggak Pak kata kuncinya? Banyak ya Pak ya, ya Allahumma ya. Ini doanya disunahkan dibaca di tiap akhir sholat sebelum salam. Allahumma ini a'udzubika minal khubuthi wal. Itu masuk WC Pak. Bukan yang itu doanya. Doanya ya. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Ini doanya Pak. Ya Allah, tolonglah aku agar aku bisa berzikir kepadamu, bersyukur kepadamu, dan beribadah dengan baik kepadamu. Ini doanya bagus banget Pak. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Tapi mari kita perhatikan Pak. Bagaimana Nabi SAW ingin menyampaikan pesan supaya Mu'adz bin Jabal menghafal doa ini dan selalu membacanya tiap akhir sholat. Dan Nabi mengawali dengan membangun koneksi dan keterhubungan terlebih dahulu. Apa yang Nabi lakukan sebelum memberikan nasihat dan pesan? Kata Nabi SAW, Ya Mu'adz, wallahi inni laguhibbuk. Wallahi inni laguhibbuk. Usika ya Mu'adz. Wahai Mu'adz, demi Allah aku benar-benar mencintaimu. Demi Allah aku benar-benar mencintaimu. Aku wasiatkan kepadamu wahai Mu'adz, la tada'anna fi duburi kulli salatin taqulu Allahumma a'ini ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Janganlah engkau meninggalkan sedikit pun membaca doa ini di tiap dubur salat, di tiap akhir salat, yaitu doa Allahumma a'ini ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Lihat ayah bunda, Bapak Ibu sekalian dirahmati oleh Allah, bagaimana Nabi Muhammad SAW ingin mengajari hafalan doa. Nabi membangun koneksi dan hubungan lebih dulu. Gimana caranya? Yang pertama, Nabi sebut dan sapa namanya, wahai Mu'adz. Kemudian yang kedua, Nabi ekspresikan rasa cintanya. Wallahi inni la uhibbuk, wallahi inni la uhibbuk. Demi Allah, sesungguhnya aku benar-benar mencintaimu. Demi Allah, sesungguhnya aku benar-benar mencintaimu. Nabi menunjukkan rasa sayangnya sampai bersumpah. Pakai huruf inna, ini harfu takkid, penegasan. Pakai lam taukid, la uhibbuk. Ini juga maknanya penegasan. Jadi Nabi SAW benar-benar menegaskan kalau dirinya sangat cinta kepada Mu'adz bin Jabal. Dan bentuk cinta itu adalah memberikan nasihat kepadanya, mengajarinya hafalan doa. Masya Allah Bapak Ibu. Kalau dunia psikologi baru-baru belakangan ini mengungkapkan teori tangki kasih sayang, teori love language, bahasa cinta dengan word of affirmation. Waduh, mengungkapkan cinta dengan kata-kata. Maka Rasul kita Nabi Muhammad SAW sedari 1400 tahunan silam sudah mencontohkan yang demikian. Ini Nabi pendidik terbaik. Beliau tidak sungkan menunjukkan rasa sayang karena anak-anak itu Bapak Ibu butuh diterjemahkan rasa cinta dan sayang kita selaku orang tuanya. Banyak anak-anak nggak paham kalau orang tuanya nyuruh ini nyuruh itu, ngelarang ini ngelarang itu, sebenarnya tanda sayang dan cinta, betul tidak Bapak Ibu?
Iya, tapi anak-anak banyak tak pahamnya. Kenapa orang tuaku nggak sayang sama aku? Aku disuruh kayak gini kayak gitu. Aku pengen kabur aja dari rumah. Banyak nih Pak, anak-anak di sinetron kayak gini kayak Pak. Nggak betah sama orang tuanya, nggak nyaman sama orang tuanya. Karena apa? Mungkin karena orang tua jarang menerjemahkan rasa sayang dan cintanya. Ini nabi kita loh Pak. Katanya ini uswatun hasanah kita. Suri tauladan kita. Tapi mengapa kita tidak mencontohnya? Pernah nggak bapak-bapak nyuruh anaknya sholat tapi didahului dengan rasa sayang dan cinta? Nah, abik sayang banget sama kamu. Bapak sayang banget sama kamu. Nah, ayo nak sholat. Pernah nggak kayak gitu Pak? Atau kita nyuruh selalu dengan marah-marah. Sholat. Allah musta'an. Bukan berarti nggak boleh marah Pak. Marah sama anak itu ada yang diperkenankan dan ada yang diperbolehkan. Tapi hukum asalnya pengasuhan adalah dengan kelemah lembutan dan kehangatan. Ini enggak. Nyuruh sholat marah-marah terus. Jangan sampai Pak. Anak-anak ini trauma syariat. Trauma disuruh ibadah. Disebabkan karena kita yang memerintahkan dengan cara yang salah. Sholat. Sampai ada gemanya gitu Pak ya. Bahkan kadang-kadang orang tua suka amnesia. Tiba-tiba lupa ingatan. Anaknya siapa sih? Ya anaknya bapak. Pakai tanya. Ini nabi kita Pak. Kalau memerintahkan sesuatu, bangun keterhubungan, di antara caranya menunjukkan rasa cinta lewat lisan, lewat verbal. Nabi juga menunjukkan rasa cintanya lewat sentuhan fisik. Ini kalau anak-anak kekinian bilangnya physical touching gitu Pak ya. Wah, ini bahasa cinta juga nih Pak. Ini Nabi kita udah contohkan dari 1400 tahunan silam. Nabi ketika pengen ngasih nasihat kepada Ibnu Umar radhiyallahu anhu, apa yang Nabi lakukan? Kata Ibnu Umar, akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bimadjibi. Suatu kali Rasul memegang pundakku. Lalu kemudian beliau berpesan, kun fit dunya ka'annaka gharibun aw abiru sabil. Jadilah kau di dunia seperti orang asing atau orang yang sedang menempuh perjalanan. Nabi pengen kasih nasihat kepada Ibnu Umar yang usianya sekitar belasan tahun. Beliau sudah menjelang dewasa saat itu. Maka Nabi perlakukan dia sebagai sahabat. Ini Pak, kalau anak udah mulai dewasa, treatmentnya dijadikan sahabat Pak. Nabi pegang pundaknya, kemudian Nabi beri pesan. Ya Allah, ini juga bahasa cinta lewat sentuhan. Kapan Pak terakhir kali megang pundak anak kita Pak? Boleh Pak kalau sekarang mau dipraktekkan? Masya Allah. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, ayah bunda yang dirahmati oleh Allah. Ini Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mencontohkan kita bagaimana seni membangun hubungan, membuat lekat dan dekat dengan anak sehingga ketika memberikan nasihat, anak lebih mudah menerima nasihat kita karena sudah ada koneksi, sudah ada keterhubungan. Dan ternyata untuk bisa membangun keterhubungan yang baik, selain kita meneku sebab-sebab bahasa cinta tadi dengan kata-kata, dengan sentuhan, ternyata di antara ikhtiarnya juga adalah dengan mensolehkan diri kita kepada Allah. Karena kalau kita sudah perbaiki hubungan kita dengan Allah, Allah yang nanti akan perbaiki dan baguskan hubungan kita dengan sesama manusia lainnya, termasuk dengan anak-anak kita. Kalau kita udah dekat sama anak, kalau kita sudah benar-benar mendidik anak Bapak Ibu, maka kita akan menjadi sosok orang tua yang berkesan buat anak-anak kita. Sampai-sampai saking berkesannya, bahkan nanti anak ketika diajak berbuat nakal, diajak berbuat jahat, dia akan ingat dengan orang tuanya. Seperti Nabi Yusuf nih Bapak Ibu. Nabi Yusuf itu kan pernah diajak berzina oleh seorang wanita ya. Allah ceritakan di surat Yusuf ayat 24.
walaqad hammat bihi wa hamma biha laula an ra'a burhana rabbih. Sungguh wanita itu berhasrat pada Yusuf. Yusuf pun sebenarnya berhasrat pada wanita tersebut. Andai kata tidak melihat tanda dari Robnya. Gimana Nabi Yusuf gak berhasrat Bapak Ibu? Nabi Yusuf itu laki-laki. Tabiatnya suka dengan perempuan. Saat itu dia masih muda. Syahwatnya bergelora. Dan dia belum nikah. Belum ada tempat untuk melampiaskan syahwatnya. Tiba-tiba ada seorang wanita. Terkumpul padanya dua keutamaan sekaligus. Dia cantik jelita. Dan dia punya kedudukan. Dia majikannya Yusuf. Dan yang mengajak terlebih dahulu siapa? Wanita tersebut. Bayangkan bapak-bapak kalau berada dalam kondisi tersebut. Gimana nggak berat godaannya. Tapi Yusuf bisa berpaling. Kenapa? An ra'a burhana rabbi. Karena Yusuf melihat tanda dari Robnya. Tanda dari Allah yang seperti apa yang dilihat oleh Nabi Yusuf saat itu? Ibnu Katsir di dalam tafsirnya membawakan belasan riwayat yang isinya adalah menjelaskan tentang tanda dari Allah yang seperti apa yang membuat Nabi Yusuf kok bisa-bisanya berpaling dari ajakan wanita tersebut. Ada satu riwayat yang menarik dibawakan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, di mana dijelaskan di situ tanda dari Allah yang dilihat oleh Nabi Yusuf adalah sosok sang ayah yang tiba-tiba hadir di benaknya. Ayahnya tersebut sedang menggigit jarinya. Ya Allah ya Rabb. Gara-gara keinget ayah, dia berpaling dari ajakan berbuat dosa. Kira-kira Bapak Ibu, kalau anak-anak kita suatu hari nanti diajak berbuat maksiat, diajak berbuat nakal oleh teman-temannya, adakah anak-anak kita mengingat kita sebagai orang tuanya? Sudah kita jadi orang tua yang berkesan buat anak-anak kita. Orang tua yang jadi teladan yang baik. Orang tua yang senantiasa membangun kelekatan yang baik dengan anak-anak ya. Sudahkah kita jadi orang tua yang berkesan? Kok jadi sedih lagi nih Pak? Masya Allah. Maka Bapak Ibu yang berbahagia, mari kita bersemangat untuk memperbaiki diri kita, mensolehkan diri kita, karena manfaatnya tidak hanya kembali pada kita, tapi kembali juga kepada anak keturunan kita. Mari kita bersemangat untuk mendidik anak-anak kita, karena ini adalah amanah yang nantinya akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibnu Umar mengatakan, adib ibnaka fa innaka mas'ulun anhu. Didiklah anakmu, karena sesungguhnya kau akan ditanya tentang amanah itu. Madza 'allamtahu, madza adabtahu. Ilmu apa yang telah kau ajarkan, adab apa yang telah kau didikkan untuk anak. Demi Allah Bapak Ibu, Allah akan tanya amanah ini nanti di hari kiamat. Bahkan kata Ibnu Qayyim menukil perkataan sebagian ahli ilmu, nanti di hari kiamat, sebelum Allah bertanya kepada seorang anak bagaimana baktinya kepada orang tuanya, Allah akan bertanya terlebih dahulu kepada orang tua tersebut bagaimana sikapnya dalam mendidik anak-anak. Dan semoga Allah beri taufik dan hidayah kepada kita agar kita bisa mendidik anak-anak kita dengan sebaik-baiknya. Kita berdoa kepada Allah Azza wa Jalla, semoga Allah berikan taufik dan hidayah kepada kita agar kita bisa menjadi orang tua yang saleh, supaya anak-anak kita juga menjadi anak yang saleh dan saleha. Tayyib. Mungkin singkat saja Bapak Ibu yang bisa kita sampaikan. Semoga yang sedikit ini bermanfaat, menyemangati kita untuk terus bersemangat menjadi orang tua, supaya kita bisa lebih hadir untuk mendidik anak-anak kita. Dan yang terpenting, kita bisa jauh lebih semangat mendidik diri kita sendiri, mensolehkan diri kita, karena manfaatnya tidak hanya kembali ke kita tapi juga kepada anak keturunan kita. Wallahu a'lamu bishawab.
Semoga yang sedikit ini bermanfaat. Kita akhiri dengan sebuah pantun. Hidup kesepian tanpa kekasih. Cukup sekian dan terima kasih. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.